waris perdata. Dan tentunya kita membahas di mata kuliah Hukum Perdata 1A Universitas Malikus Saleh. Nah, baik, masih bersama saya Hawani, NIM 2105136. Baik, kita lanjut. Nah, kita mulai dari pengertian hukum waris ya, teman-teman. Nah, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris. Selanjutnya, hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris diatur dalam buku 2 KUH Perdata, pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Lalu bagaimana sistem pembagian waris berdasarkan KUH Perdata? Nah, mari kita bahas. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Antara suami dan istri, mereka berhak semua mewaris. Dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Dan berbeda ya teman-teman, sistem pembagian hukum waris berdasarkan KUH Perdata dan pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Kita next. Nah, siapa saja ahli waris menurut KUH Perdata? Nah, ini dia. Ahli waris atau ab intestatu diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga saudara, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami dan istri yang hidupnya terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Kewarisan menurut KUH Perdata dan unsur-unsur kewarisan menurut KUH Perdata. Nah, dalam KUH Perdata, hukum waris memiliki 3 unsur. Yang pertama ada pewaris. Ya, ini prinsip perkawinan menurut KUH Perdata adalah hubungan darah. Yang berhak mewarisi adalah yang punya hubungan darah kecuali suami atau istri pewaris. Boleh kita lihat dalam pasal 832 KUH Perdata. B. Ahli waris. Ahli warisan. Nah, ahli waris ini diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga yang sedarah, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Yang ketiga adalah warisan atau harta yang ditinggalkan. Nah, sekian nih pembahasan kita tentang warisan dalam KUH Perdata. Nah, terima kasih udah ikutin kita dari pertama sampai ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.